warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Insyaallah kita akan melanjutkan lagi kajian dengan syarah Aqidah Ahlussunnah wal Jamaah, buah karya Fadilatul Ustaz Yazid rahimahullahu taala. Dan terakhir kita sampai pada pembahasan di halaman 11, paragraf yang terakhir, di mana beliau mengatakan Islam yang Allah karuniakan kepada kita, yang harus kita pelajari, kita fahami, kita amalkan adalah Islam yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahih menurut pemahaman para sahabat, para salafun as-salih. Jadi bukan Islam ala masing-masing kelompok, hingga muncullah berbagai macam Islam dengan aliran yang beraneka ragam. Di sana ada Islam Nusantara, di sana ada mungkin Islamnya orang Jawa, ada Islamnya orang Sunda, dan seterusnya. Sama sekali tidak demikian. Itu tidak dibutuhkan dan tidak dibenarkan. Karena Islam yang benar adalah yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala dan sabda Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya yang sahih, berdasarkan pemahaman salafun as-salih. Dan adanya Al-Quran juga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berlaku untuk semua masa dan semua tempat. Bukan hanya bagi orang Arab saja, bukan hanya untuk orang-orang yang hidup di masa itu saja. Allahu a'lamu haitsu yaj'alu risalatah. Allah Subhanahu wa taala yang lebih tahu pada umat yang mana Allah Subhanahu wa taala karuniakan kerasulannya ini. Dipilihlah bangsa Arab sebagai bangsa yang darinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan. Dan risalah yang beliau bawa bukan hanya untuk bangsanya sendiri saja, bukan hanya untuk kaumnya sendiri saja, tapi untuk seluruh umat manusia. Dia bersifat universal sehingga kita tidak butuh lagi mengkreasi, menginovasi Islam-Islam ala daerah kita masing-masing. Islam yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita di dalam dua sumbernya ini merupakan Islam yang kafah, yang sempurna, yang tidak butuh penambahan, pengurangan atau penyesuaian. Bukan Islam yang harus menyesuaikan tempat atau masa, namun orang-orangnya lah yang harus menyesuaikan. Dan Islam sejatinya sesuai dengan fitrah seluruh umat manusia. Dalam segala ajarannya Islam sesuai dengan fitrah seluruh manusia. Pemahaman para sahabat yang merupakan aplikasi langsung dari apa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah satu-satunya pemahaman yang benar. Ini poin yang harus kita yakini, tidak boleh ada keraguan sama sekali bahwa Islam ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Islam yang paling benar. Yang lainnya tidak benar. Kita harus berani menyatakan demikian. Karena kalau kita tidak berani menyatakan Islam ala sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang benar, berarti kebalikannya. Islam ala selain sahabat Nabi lah yang benar. Sedangkan Islam ala sahabat Nabi bukan Islam yang
benar, dan apakah kita berani menyatakan demikian bahwa Islam ala sahabat Nabi bukan Islam yang benar? Tentu kita tidak berani dan tidak mungkin mampu untuk mengatakannya sebagai seorang yang mukmin, sebagai seorang yang mengaku mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan akidah serta manhaj mereka adalah satu-satunya yang benar, tidak ada yang lain. Maka semua orang, termasuk diri kita pribadi, harus menstandarisasi akidah kita dengan akidahnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau bukan dengan para sahabat Nabi, dengan siapa lagi? Nanti masing-masing orang, masing-masing kelompok akan mengklaim bahwa tokohnya, bahwa panutannya adalah orang yang paling berhak untuk dijadikan sebagai standar di dalam berakidah. Dan tentu akan terjadi kekacauan yang besar. Masing-masing kelompok akan melakukan hal yang demikian sehingga tidak jelas siapa yang sungguh-sungguh berada di atas kebenaran, siapa yang berada di atas kebatilan. Namun ketika standar itu kita jadikan satu, standar antara kita dan saudara-saudara kita sama di dalam berakidah sesuai dengan standarnya sahabat, nanti akan bisa diketahui siapa yang benar, siapa yang salah. Termasuk diri kita mungkin keliru atau melakukan kesalahan di dalam masalah akidah, kita akan bisa tahu karena standarnya jelas, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ketika sahabat Nabi yang kita jadikan sebagai standar, itu akan melepaskan kita semua dari kepentingan kelompok. Ya, itu akan melepaskan kita semua dari kepentingan kelompok. Karena sahabat ini, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah milik bersama, milik umat Islam. Bukan hanya milik satu golongan, tidak dimiliki oleh golongan yang lain, enggak. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini adalah standar yang dimiliki oleh semua kaum muslimin, orang-orang yang beragama Islam, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Tapi manakala yang dijadikan standar itu bukan sahabat, maka nanti akan muncul fanatisme golongan. Nanti di sana akan muncul fanatisme kelompok yang menyebabkan pada terpecah belahnya barisan kaum muslimin. Namun ketika sahabatlah yang kita jadikan standar, kita semua insyaallah akan terlepas dari fanatisme golongan atau kelompok. Sesungguhnya jalan kebenaran menuju kepada Allah hanyalah satu, ya. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala, wa hadza li'anna at-tariqal musil ila Allah wahidun. Yang demikian adalah karena jalan yang menghantarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu cuma satu. Wa huwa ma ba'atha bihi rusuluh wa anzala bihi kutubah. Wa huwa ma ba'atha bihi rusulah wa anzala bihi kutubah. Wa la yasilu ilaihi ahadun illa min hadzal tariq. Jalan yang satu itu adalah jalan yang dengannya para rasul diutus. Jalan yang dengannya kitab-kitab diturunkan. Dan seorang hamba tidak akan mungkin bisa sampai ke jalan tersebut, tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali hanya melalui jalan tersebut saja. Walau atannasu min kulli tariq wastaftahu min kulli bab fatturuqu alaihim masdudah. Seandainya masing-masing orang menempuh jalan yang berbeda-beda, mereka coba membuka pintu satu persatu untuk bisa sampai kepada Allah, fatturuqu alaihim masdudah, pasti jalan-jalan tersebut akan tertutup, tidak akan bisa menghantarkan mereka kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Wal abwabu alaihim mughlaqah, pintu-pintu juga tidak akan terbuka illa min hadzal tariqil wahid, kecuali jalan ini saja. Jalan yang dengannya Allah mengutus para rasulnya, jalan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab-kitabnya. Fa innahu muttasilun billah musilun ilaih, karena sesungguhnya jalan tersebut akan menghubungkan kita dengan Allah, dan jalan tersebut akan menghantarkan kita kepada keridhaannya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada jalan yang lain kecuali hanya jalan yang dilalui oleh para sahabat Nabi ridwanullahi alaihim ajma'in. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hadis iftiraqul ummah, perpecahan umat. Umat di sini, umat yang dimaksud di sini adalah umat istijabah. Umat istijabah atau umat ijabah. Karena umat
ada dua macam. Yang pertama ummatud da'wah, yang kedua ummah ijabah. Ummah dakwah itu siapa? Seluruh makhluk yang terkena beban syariat, baik dari kalangan jin maupun manusia, yang beriman ataupun tidak beriman. Itu semua disebut dengan umat dakwah. Itu semua disebut dengan umat dakwah. Karena kepada merekalah dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ditujukan, kepada makhluk-makhluk yang terkena beban syariat, baik yang beriman, baik yang tidak beriman. Jadi belum melihat diterima atau tidak diterimanya dakwah tersebut. Adapun ummah ijabah adalah umat yang diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menerima dakwah tadi. Kalau agak kesulitan memahami pembagian ini mirip seperti pembagian hidayah. Ada dua macam. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Hidayah irsyad itu buat semuanya, baik yang mau mendengarkan, yang tidak mau mendengarkan, baik yang mau menerima maupun yang tidak mau menerimanya. Itu untuk semua. Itu namanya hidayah irsyad. Sedangkan hidayah taufik hanya diperuntukkan bagi orang yang mau mendengarkan, mau menerima dakwah tersebut. Ya, jadi ada ummah dakwah, ada ummah ijabah. Dakwah itu umum, ya, semua masuk dalam cakupan definisi ummah dakwah, objek dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adapun ummah ijabah adalah yang menyambut dakwah itu dengan keimanan. Ya, dari penggunaan katanya saja sudah terlihat ijabah. Ijabah itu artinya kan pengabulan, disambut, ya, direspon, enggak diabaikan. An Auf ibn Malik radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iftaraqatil yahudu ala 71 firqah fawahidatun fil jannah wa 70 fin nar wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah fa 71 fin nar wa wahidah fil jannah walladhi nafsu Muhammadin biyadihi la taftariqanna ummati ala 73 firqah wahidatun fil jannah وثنتان وسبعون في النار قيل يا رسول الله من هم قال الجماعة. Dari sahabat Auf bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, umat Yahudi berpecah belah menjadi 71 golongan, maka hanya satu golongan yang masuk surga, yaitu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Musa alaihi salam. Sementara 70 golongan yang masuk neraka. Umat Nasrani berpecah belah menjadi 72 golongan. 71 masuk neraka dan hanya satu golongan yang masuk surga, yaitu yang beriman kepada Allah dan Nabi Isa alaihi salam, ya. Nabi Isa alaihi salam, al-hawariyun, ya. Kemudian demi Allah yang jiwa Muhammad ada di tangannya, sungguh akan berpecah belah umatku menjadi 73 golongan. Hanya satu golongan yang masuk surga dan 72 golongan masuk neraka. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, wahai Rasulullah, siapakah mereka satu golongan yang selamat itu? Maka beliau menjawab, mereka adalah al-jamaah. Hal pertama yang penting untuk kita pahami, bahwa yang masuk ke dalam neraka 72 golongan tersebut bukan berarti semuanya kafir, ya. Ada yang kafir, ada yang ahli bid'ah, ada yang ahli maksiyah, ya. Jadi jangan dipahami semuanya kafir kemudian otomatis kekal di dalam neraka. Tergantung kekeliruannya masing-masing di dalam melaksanakan agama ini. Jadi dari 72 golongan tersebut ada yang statusnya kafir, ada yang sebagai mubtadi', ahli bid'ah, dan ada yang sebagai al-asi, yaitu orang-orang yang melakukan maksiat. Yang selamat hanya satu, dialah al-jamaah, ya. Nah, ini yang harus kita pahami sehingga kita tidak bermudah-mudah di dalam menyalahkan atau mengkafirkan, ya, orang-orang yang barangkali tidak atau belum berakidahkan atau bermanhaj salaf. Karena boleh jadi mereka tidak sampai derajat kekafiran, ya, mereka sampai derajat sebagai pelaku kebid'ahan, ya, sebagai pelaku kebid'ahan. Sementara kebid'ahan sendiri ada yang mukaffirah, ada yang ghairu
mukaffirah, ada yang bisa menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran, ada bid'ah-bid'ah yang tidak menyebabkan seseorang jatuh dalam kekufuran. Ya, jadi 72 golongan tersebut jangan difahami atau disalahfahami bahwa semuanya kafir, tidak. Ada yang kafir, ada yang ahlu bid'ah, ada yang ahli maksiat, ya, tergantung kekeliruannya masing-masing. Kemudian yang satu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hanya satu yang akan masuk surga, dialah al-jamaah, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan, ya, nama kelompok tertentu, ya, atau golongan tertentu, bangsa tertentu, tidak. Yang beliau sebutkan hanyalah al-jamaah. Dan jamaah sendiri, ya, beliau menjelaskan di halaman berikutnya, kulluhum finnar illa millah wahidah ma ana alaihi wa ashabi. Semuanya masuk neraka kecuali, ya, satu golongan yang aku dan para sahabatku berada di atasnya. Artinya golongan yang sesuai dengan pemahamanku dan pemahaman para sahabat. Siapa dia? Siapa aja boleh. Siapa dia? Siapa aja bisa. Yang penting standarnya ngikutin ini. Pengakuan nggak penting, ya. Kita mau ngaku salafi, kita mau ngaku al-jamaah, kita mau ngaku apa, tapi kalau standarnya nggak terpenuhi, percuma, sia-sia. Ya, mungkin orang-orang akan mengakui kita sebagai seorang salafi, orang-orang akan mengakui kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah, tapi kan intinya di hadapan Allah nanti. Ya, nggak akan ada gunanya ketika seluruh orang yang ada di dunia mengakui kita sebagai seorang salafi, sebagai seorang ahlu sunnah, tapi pengakuan itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, akan jadi percuma. Ya, maka kesempatan untuk menjadi golongan yang satu ini terbuka buat siapa saja, dan kita tidak mengklaim diri kita saja yang demikian. Saudara-saudara kita pun punya kesempatan yang sama seperti kita. Mereka punya, kita juga punya. Mereka berhak untuk menyandang nama ini, kita juga berhak untuk menyandang nama ini. Yang penting standarnya dipenuhi. Yang penting syaratnya dipenuhi. Jadi umat ini, sebagaimana Nabi SAW kabarkan tadi, akan berpecah belah menjadi 73. Yang 72 pasti masuk neraka, ada yang kekal, ada yang tidak. Karena ada yang kafir, ada yang tidak kafir. Yang selamat hanya satu kelompok saja atau golongan saja, yaitu al-jamaah. Siapa saja dia. Dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu mengatakan, yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kullu man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Siapa saja yang selaras dengan kebenaran walaupun hanya engkau seorang diri. Jadi tidak harus komunitas, ya. Tidak harus juga mendaftar. Tidak juga harus membaiat kepada kelompoknya, pemimpin kelompoknya, tidak harus. Standarnya adalah man wafaqal haqqa walau kunta wahdak. Siapa saja yang selaras dengan kebenaran, yaitu Al-Qur'anul Karim dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, walaupun hanya engkau seorang diri, ya, walaupun hanya engkau seorang diri. Dan berkenaan dengan 72 golongan yang sesat tersebut, ya, yang diancam oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan masuk neraka, para ulama menjelaskan bahwa usulul firaqi khamsah, usulul firaqi dhallati khamsah, bahwa induk dari kelompok-kelompok yang sesat itu ada 5. Semua 72 ini kembali ke 5 induk itu, ya. Induk kelompok-kelompok yang sesat itu ada 5, dan semua 72 tadi kembalinya ke induknya tersebut, ke 5 induk itu tadi. Yang pertama Al-Qadariyah, ya. Yang pertama Al-Qadariyah. Kemudian yang kedua Al-Jahmiyah. Yang kedua Al-Jahmiyah, Al-Qadariyah, Al-Jahmiyah. Kemudian yang ketiga Ar-Rafidah. Yang ketiga Ar-Rafidah. Yang keempat Al-Khawarij. Yang keempat Al-Khawarij. Yang pertama tadi Al-Qadariyah, yang kedua Al-Jahmiyah, yang ketiga Ar-Rafidah, yang keempat Al-Khawarij, dan yang kelima Al-Murji'ah. Al-Murji'ah, ya. Semuanya yang ada di sana sini itu kembalinya ke 5 inti ini, ya. Ada yang memiliki kemiripan, kesamaan, ya, ideologi seperti orang-orang Rafidah. Ada yang memiliki ideologi kesamaan seperti orang-orang Khawarij. Mudah sekali menjatuhkan vonis kafir terhadap orang muslim lain yang tidak sekelompok dengannya. Kan ada yang seperti itu, ya. Walaupun penampilan mereka tidak seperti orang-orang Khawarij, ya. Orang-orang Khawarij itu, ya, penampilannya itu kalau kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat kalian minder, ya, membuat kalian meremehkan agama kalian, ibadah kalian,
amal soleh kalian tuh di hadapan mereka rasanya nggak ada apa-apanya, ya, di dalam kesungguhan menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada kelompok lain yang nggak sampai kayak begitu, ya. Kita ketemu sama kelompok itu, kita nggak akan ngerasa minder, ya. Tapi sisi kesamaan kelompok itu dengan orang Khawarij, sama-sama mengkafirkan orang yang ada di luar kelompoknya, ya. Kisi-kisinya yang suka ngepelin masjid kalau kita, ya, masuk ke masjidnya itu, ya. Itu kan ideologinya sama orang Khawarij, ya, menganggap kafir orang yang ada di luar kelompoknya. Jadi semua kelompok-kelompok sempalan tersebut, yang sesat tersebut, ya, kembali kepada 5 induk ini. Ya, salah satunya pasti ada kesamaan di antara 5 yang tadi sudah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada umat Islam agar mengikuti satu jalan. Tidak boleh kita mengikuti jalan yang mencerai-beraikan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman-Nya, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wassaakum bihi la'allakum tattaqun. Dan sungguh inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kamu ikuti jalan-jalan yang lain yang akan mencerai-beraikan kamu dari jalan Allah. Demikianlah Dia memerintahkan kepadamu agar kamu bertakwa. Jelas sekali ayat ini menyuruh kita berada di jalan yang satu, jalan yang sudah sedari tadi dijelaskan, yaitu jalan yang bersumber dari firman Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdasarkan pemahaman sahabat, ya. Karena kalau sekedar mengklaim beragama berdasar pada Alkitab dan As-Sunnah tanpa, ya, melandasi pemahaman keduanya dengan pemahaman para sahabat, itu juga masih membuka potensi terjadinya kekeliruan, ya, penyimpangan di dalam beragama. Dan tidak sedikit yang seperti itu, ya. Slogannya, motonya kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah, tapi ternyata dengan pemahamannya sendiri, dengan pemahaman kelompoknya sendiri, tidak menggunakan pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi yang ketiga ini pun juga penting, ya. Menggunakan 2 sumber ini saja masih, ya, memungkinkan seseorang untuk tergelincir ketika tidak menyertakan yang ketiga, apalagi ketika hanya bermodalkan kepada satu sumber yang pertama saja, yaitu Al-Quran, ya. Ada kan kelompok yang seperti ini, ya. Kalau dulu dinamainya itu kalau nggak salah tahun 90-an sebagai orang-orang yang ingkarus sunnah, ya, mengingkari sunnah Nabi SAW. Walaupun mereka tidak menyebut dirinya seperti itu, ya, mengajak kaum muslimin, ya, mengamalkan Al-Quran saja tanpa mau mengembalikannya kepada hadis Nabi SAW, apalagi manhajnya sahabat, ya. Kalau kita hanya mengandalkan Al-Quran saja tanpa menyertakan As-Sunnah, tanpa melandasinya dengan pemahaman sahabat, pasti kita akan kesana kemari pemahamannya nanti, ya. Kita membutuhkan 2 sumber yang berikutnya sebagai penjelas sumber utama ini, yaitu Al-Quran. Dan bisa kita dapati, ya, betapa banyak amaliyah-amaliyah yang ada di dalam agama Islam ini yang disebutkan di dalam Al-Quran, penjelasannya secara detail akan kita jumpai di dalam As-Sunnah, ya. Sebagiannya juga penjelasannya datang dari sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita tidak bisa mencukupkan diri hanya dengan yang pertama, melainkan kita harus menyertakan yang kedua, yaitu sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, juga pemahamannya para sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, hal ini disebabkan jalan menuju Allah hanyalah satu. Ini seperti yang tadi sudah kita sebutkan di awal. Jalan itu adalah ajaran yang telah Allah wahyukan kepada Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, kitab-kitabnya yang diturunkan kepada mereka. Tidak ada satupun yang dapat sampai kepada Allah tanpa melalui jalan tersebut. Sekiranya umat manusia mencoba seluruh jalan yang ada, berusaha mengetuk seluruh pintu yang ada, maka seluruh jalan itu pasti tertutup dan seluruh pintu itu pasti terkunci, kecuali dari jalan yang satu itu. Karena jalan itulah yang berhubungan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala dan akan menghantarkan mereka kepada Allah. Tidak ada jalan yang lain, ya. Jangankan untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa taala,
Kita harus berpedoman pada standar yang Allah sudah berikan. Dalam perkara-perkara dunia pun berlaku hal semacam itu, ya. Di mana kita kalau biasanya, contoh mudahnya saja, membeli satu perangkat elektronik yang baru, biasanya kita akan disertakan dengan buku pedoman, ya, petunjuk, manual booknya akan dibawakan. Supaya apa? Supaya kita, ya, pakai elektronik tersebut atau benda tersebut sesuai yang memang jadi standarnya, ya. Jangan sampai di luar standarnya hingga akan merugikan kita sendiri. Itu baru perkara kecil di dunia. Harus sesuai dengan buku panduan yang ada. Bagaimana dengan perkara yang besar yang kaitannya dengan keselamatan seorang hamba. Mau nggak mau harus, ya, melewati jalan yang satu ini saja. Tidak bisa memilih jalan yang lain, nggak bisa. Kalau kita memang ingin selamat, cuma ini jalannya. Tetapi faktor-faktor yang membuat kelompok-kelompok Islam dalam Islam itu menyimpang dari jalan yang lurus adalah kelalaian mereka terhadap rukun ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Ini boleh digaris bawah, ini faedah yang jarang kita jumpai juga di buku-buku yang lain. Sebabnya adalah lalai terhadap rukun yang ketiga yang sebenarnya telah diisyaratkan di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Apakah rukun yang ketiga tersebut? Memahami Al-Quran dan As-Sunnah menurut pemahaman salafus saleh para sahabat, ya. Dalilnya udah kita lewati tadi di halaman sebelumnya, halaman 13, ya. Paling atas, halaman 13 paling atas. Apa sabda Nabi? Semua golongan tersebut tempatnya di neraka kecuali satu, yaitu aku dan para sahabatku yang berjalan di atasnya. Nabi SAW menyebut beliau dan menyertakan sahabat, ya. Jalan yang selamat itu hanyalah orang-orang yang meniti jalanku dan jalan sahabatku, ya. Ini yang sering dilewatkan oleh kaum muslimin hingga terjadi berbagai macam penyimpangan di dalam beragama, ya. Kalau mau, ya, boleh ditambahi di halaman 14 tadi setelah kita garis bawahi. Dalilnya ada di halaman 13, ya, paragraf pertama. Diberi keterangan dalilnya ada di halaman 13 paragraf pertama. Termasuk yang beliau bawakan di sini berikutnya juga termasuk dalil yang lain. Tapi yang paling jelas itu tadi halaman 13 sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Surat Al-Fatihah secara gamblang menjelaskan ketiga rukun tersebut. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ihdinas siratal mustaqim." Tunjukilah kami jalan yang lurus. Ayat ini mencakup rukun pertama, yaitu Al-Quran, rukun kedua, yaitu As-Sunnah, yakni merujuk kepada Al-Quran dan As-Sunnah sebagaimana telah dijelaskan di atas. Allah berfirman, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Itu jalan orang yang telah engkau beri nikmat kepadanya. Dan jalan orang yang Allah Subhanahu wa taala beri nikmat salah satunya adalah jalannya para sahabat. Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-salihin. Para sahabat paling tidak masuk ke 3 dan 4 ini. Ya, wa hasuna ulaika rafiqa. Orang-orang itu adalah orang-orang yang Allah berikan nikmat dari kalangan para nabi, ya. Ulaikal ladzina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin was-siddiqin, ya, orang-orang siddiq, bahkan yang kedua juga masuk, wasyuhada, orang-orang yang syahid, was-salihin, dan orang-orang yang saleh. Di kalangan sahabat ada yang siddiq enggak? Ada yang syuhada enggak? Ada yang saleh? Banyak, ya. Maka jalannya sahabat adalah jalan yang Allah Subhanahu wa taala berikan nikmat, ya. Kalau yang selainnya sahabat belum ada kepastian, ya, belum ada kepastian. Kita yang bisa kita lakukan, termasuk imam-imam kita yang bisa mereka lakukan, berusaha dan berharap, karena belum ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sahabat sudah ada kepastian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wattabi' sabila man anaba ilai, dan ikutilah jalan orang yang bersimpuh kepadaku. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, wa kullun minas sahabah munibun ilallah. Semua sahabat Nabi adalah orang-orang yang bersimpuh kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka secara tidak langsung Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita untuk mengikuti jalannya para
sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suara apa ini? Oh, dari bawah. Baik. Selanjutnya beliau berkata, disebabkan metode manusia di dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah berbeda-beda, ada yang benar, ada yang salah, maka haruslah memenuhi rukun yang ketiga itu untuk menghilangkan perbedaan tersebut, yakni merujuk kepada pemahaman salafus saleh, di mana yang ada di barisan pertama dari salafus saleh itu adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ulama pun sepakat bahwa ijma', kesepakatannya para sahabat adalah hujjah, ya. Kenapa? Karena tidak mungkin para sahabat berijma', bersepakat dalam perkara yang batil, dalam perkara yang menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah. Ketika sudah terjadi ijma' di kalangan para sahabat, maka ijma' itu sah untuk kita jadikan sebagai dalil. Misalnya, para sahabat ijma' bahwa manusia terbaik di dalam umat ini setelah Rasulullah SAW adalah Abu Bakar, kemudian Umar, kemudian setelahnya ada yang berbeda, ada yang menempatkan Utsman baru Ali, ada yang menempatkan Ali baru Utsman. Setidaknya di nomor 1 dan 2 ini mereka ijma', sepakat, ya. Maka tidak boleh orang berikutnya yang datang kemudian dia membawa dengan pendapat baru yang menyelisihi ijma' tadi, dengan mengubah-ubah urutannya. Misalnya, ya, Ali dijadikan nomor 1. Ini enggak boleh. Bukan karena kita tidak menghormati Ali radhiyallahu anhu, bukan, tapi karena sudah terjadi kesepakatan sahabat dan itu tidak bisa diganggu-gugat, ya. Ijma'nya siapa coba yang bisa jadi dalil selain ijma'nya sahabat? Ijma'nya kita, siapa kita? Enggak bisa, ya. Hanya ijma'nya sahabat yang bisa dijadikan sebagai dalil, ya, sebagaimana Al-Quran dan As-Sunnah. Karena ijma'nya sahabat tidak mungkin menyelisih Al-Quran dan As-Sunnah, pasti berjalan bersama dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengancam, ya, orang-orang yang menyelisihi jalannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Dan barang siapa yushaqiqir rasul, menentang rasul, ya rasulnya ya ajarannya, min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk bagi dirinya. Ini kesalahan yang pertama, dia menyelisihi jalannya Rasul. Kemudian kesalahan yang kedua yang dia lakukan, wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan mengikuti jalannya yang bukan jalannya orang-orang yang beriman. Orang yang beriman di sini maksudnya tentu yang paling pertama adalah sahabat Nabi. Apa akibatnya? Nuwallihi ma tawalla, kami akan palingkan di mana dia, ke arah kemana dia berpaling. Semakin dia jauh berpaling, semakin jauh dia tersesat dari agama ini. Hukuman pertamanya. Hukuman keduanya, wa nuslihi jahannam, dan kami akan hantarkan dia ke dalam neraka jahannam, sampai ada ancaman kerasnya. Kita kalau menyelisihi metodenya orang lain, kita enggak diancam apa-apa sama Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau menyelisihi metodenya sahabat, ancamannya serius, ya. Maka enggak ada toleransi lagi bagi masing-masing kita untuk tidak mengikuti jalannya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnul Qayyim berkata, perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surah Al-Fatihah. Di akhir surah Al-Fatihah ada 3 kelompok manusia, ya. Yang pertama yang diberikan nikmat, yang kedua yang dimurkai, yang ketiga yang sesat. Ada 3 kelompok manusia. Perhatikanlah hikmah berharga yang terkandung dalam penyebutan sebab dan akibat ketiga kelompok manusia yang tersebut di akhir surat Al-Fatihah dengan ungkapan yang sangat ringkas. Nikmat yang dicurahkan kepada kelompok yang pertama adalah nikmat hidayah, yaitu ilmu yang bermanfaat dan amal soleh, ya. Di mana kita tahu al-maghdub, yang dimaksud dengan al-maghdubi alaihim adalah orang-orang Yahudi. Sedangkan yang dimaksud dengan ad-dallin adalah orang-orang Nasara. Di mana Nabi SAW menjelaskan kenapa al-maghdubi alaihim, itu orang-orang Yahudi, dilaknat, dikutuk, dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka mengetahui kebenaran namun tidak mau mengamalkannya. Jadilah mereka orang-orang yang Allah murkai. Sedangkan orang-orang Nasara adalah orang yang giat beramal tapi tanpa landasan
ilmu dari Allah Subhanahu wa taala, hanya modal kesemangatan, kecintaan dan seterusnya. Golongan yang pertama terhindar dari dua kesalahan yang dilakukan oleh dua golongan yang berikutnya. Golongan yang pertama memiliki ilmu dan mengamalkan apa yang sudah mereka ilmui tersebut, ya, yaitu hidayah dan pengamalan ada dalam golongan yang pertama. Dan yang jelas, yang pasti sudah melakukan kedua hal yang wajib dilakukan itu, baik berilmu dan beramal, yang sudah pasti adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu sudah pasti, ya. Uraian di atas adalah penegasan dari beliau bahwa generasi yang paling utama yang dikaruniai Allah ilmu dan amal saleh adalah para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hal itu karena mereka telah menyaksikan langsung turunnya Al-Quran dan menyaksikan penafsiran yang sahih yang mereka pahami langsung dari petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Hingga kalaupun mereka salah dalam memahami sebuah ayat, pasti langsung dikoreksi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau ditanya, kan Rasul nggak tahu, barangkali sahabat salah di dalam memahami ayat, kemudian nggak ada koreksi gara-gara Rasul nggak tahu, pasti Allah beritahu. Karena masa itu adalah masa turunnya wahyu. Sehingga ketika ada satu kebatilan, pasti akan ada info dari Allah Subhanahu wa taala. Pasti. Namun ketika ada suatu hal yang dianggap keliru oleh manusia, tapi ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dianggap keliru, maka itu bukanlah kekeliruan. Contoh paling banyak disampaikan oleh para ulama adalah tentang masalah azal, ya, tentang masalah azal, ya. Ini agak sedikit vulgar, akan tapi ini ilmu, ya, yaitu seorang suami tidak mengeluarkan air maninya di dalam istrinya, ya, di kemaluan istrinya, tapi dia buang di luar sebagai antisipasi terjadinya kehamilan, ya, karena dia ingin memberi jarak antara satu anak ke anak yang berikutnya, dan itu diperbolehkan. Ya, bagi sebagian orang di zaman itu juga, ya, bahkan ada khurafat seperti yang diyakini oleh orang-orang Yahudi yang melakukan seperti itu akan terjadi sesuatu, ya. Kemudian juga mungkin sebagian orang ada yang berpikiran itu sama saja seperti perbuatan membunuh anak, ya, membunuh anak. Tapi apa kata sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya, mereka mengatakan kunna na'zil wal Qur'anu yanzil, ya. Kami melakukan praktek azal ini di masa saat Al-Quran itu masih diturunkan. Tapi sampai Al-Quran itu sempurna diturunkan, tidak ada satu ayat pun yang melarang perbuatan atau praktek azal tersebut. Artinya apa? Artinya boleh. Walaupun dipandang atau dinilai oleh kebanyakan orang barangkali, ya, sebagai praktek yang salah. Karena itu sama saja seperti membunuh anak. Di mana membunuh anak perbuatan yang sangat dosa besar, ya, perbuatan yang sangat besar dosanya, ya. Maka tidak mungkin ada kekeliruan, tidak mungkin ada kesalahan yang terjadi pada para sahabat, ya, melainkan pasti akan ada koreksinya. Imma langsung dari Allah, imma lewat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Maka itulah yang harus kita yakini, bahwasanya penafsiran sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah sebaik-baik tafsiran dan tafsiran yang benar. Wallahu a'lam bissawab. Sudah waktu Isya, ya. Taib, sampai di sini kajian kita. Insyaallah kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.